Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ripa. Di sini saya akan menjelaskan beberapa unsur kebudayaan. Di sini saya akan menjelaskan unsur religi terlebih dahulu. Nah, unsur religi atau yang bisa disebut dengan agama ini merupakan hal yang harus dimiliki serta dilakukan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Jika seseorang tidak beragama atau tidak memiliki kepercayaan, maka kehidupan manusia itu sendiri tidak akan berjalan dengan teratur. Agama memiliki peran sebagai aturan yang membatasi segala perilaku manusia, sehingga tidak memiliki agama sama saja tidak memiliki aturan yang membatasi perilakunya. Sehingga agama ini sangat berperan penting terhadap kehidupan seorang manusia dengan Tuhan. Contoh dari unsur religi ini yaitu seperti agama Islam, Hindu, Katolik, Buddha, Kristen, dan sebagainya. Selanjutnya ada unsur-unsur kebudayaan sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian yang mana saat ini merupakan suatu sistem yang sangat berguna agar manusia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hal ini diperlukan karena adanya kehidupan manusia memiliki tuntunan hidup yang harus dipenuhi. Beragam tuntunan hidup tersebut seperti konsumsi sandang, pangan, dan lainnya. Maka demi itu, memenuhi beragam kebutuhan hidup tersebut, manusia diharuskan untuk terus bekerja agar bisa bertahan hidup. Contohnya dari sistem ini adalah pekerja kantoran, buruh, guru petani, pengusaha, juga penjahit. Di sini juga ada sistem bahasa. Sistem bahasa merupakan sistem yang memungkinkan seseorang untuk bisa melakukan komunikasi dengan baik. Bahasa ini jumlahnya tidak hanya satu, melainkan banyak, tergantung dari kebudayaannya masing-masing. Untuk di Indonesia, terdapat bahasa yang dapat dijadikan pedoman. Bahasa tersebut adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tersebut digunakan sebagai bahasa dan juga alat untuk berkomunikasi sehari-hari. Mengingat di Indonesia terdapat banyak sekali bahasa daerah. Untuk contoh dari sistem bahasa ini adalah ada bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Indonesia, dan masih banyak bahasa asing lainnya. Kemudian, untuk di Indonesia selain bahasa nasional, terdapat juga bahasa daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Madura, lalu bahasa Ambon, bahasa Padang, bahasa Sunda, bahasa Bali, dan masih banyak bahasa dari daerah lain yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang sistem pengetahuan. Yang mana di sini ilmu pengetahuan atau sistem pengetahuan merupakan unsur lain dari kebudayaan. Hal ini merupakan satu hal yang identik dengan keberadaan manusia. Ini dikarenakan manusia memiliki peran serta akal yang dikaruniai oleh Tuhan kepada manusia. Sistem pengetahuan untuk di Indonesia sendiri bisa kalian lihat dengan adanya pendidikan yang wajib bagi masyarakat, mulai dari SD, SMP, dan juga SMA. Pendidikan tersebut muncul karena manusia sadar akan pentingnya ilmu pengetahuan. Terlebih di era globalisasi seperti sekarang ini persaingan yang semakin sulit mendorong manusia agar lebih berilmu. Nah, untuk contoh dari sistem pengetahuan yaitu anak-anak di Indonesia wajib mengayam pendidikan selama 9 tahun lamanya. Tujuannya agar anak-anak memiliki pengetahuan dasar dalam berilmu, sehingga nantinya bisa lebih beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada. Tanpa adanya ilmu, tentu saja manusia akan sangat kesulitan dalam menyesuaikan perkembangan yang ada. Mungkin itu beberapa unsur kebudayaan yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.